Pada awalnya, kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia. Namun, semakin lama bangsa-bangsa Eropa tersebut menunjukkan sikap yang kasar. Lambat laun, rakyat Indonesia mulai menunjukkan sikap permusuhan kepada kekuasaan bangsa Eropa. Perlawanan demi perlawanan dilakukan oleh rakyat Indonesia. Berikut ini beberapa faktor yang mendorong perlawanan rakyat Indonesia. Yang pertama, sikap bangsa Barat yang ingin menguasai kekayaan alam dan menjajah rakyat Indonesia. Yang kedua, keinginan untuk hidup aman dan tentram. Yang ketiga, keinginan untuk berdaulat di wilayah sendiri. Yang keempat, sistem kolonialisme dan imperialisme sangat membelenggu kehidupan rakyat Indonesia. Walaupun berbagai perlawanan telah dilakukan oleh rakyat dan penguasa di berbagai daerah, namun selalu mengalami kegagalan. Berikut ini beberapa faktor penyebab kegagalan rakyat Indonesia dalam melawan penjajah adalah: yang pertama, kurangnya persatuan dan kesatuan antara rakyat dan kerajaan yang ada di Indonesia. Yang kedua, sumber daya manusia bangsa Indonesia yang lemah jika dibandingkan dengan sumber daya manusia bangsa Barat. Kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia menjadi ancaman bagi kerajaan-kerajaan di Indonesia. Contoh perlawanan kerajaan di Indonesia terhadap Portugis sebagai berikut. Yang pertama, ada perlawanan Sultan Baabdullah terhadap Portugis. Pada tahun 1512, bangsa Portugis berhasil menemukan kepulauan rempah-rempah Maluku. Saat itu bangsa Portugis yang dipimpin oleh Antonio de Abreu mendarat di Ternate. Bahkan Sultan Bayanul mengizinkan Portugis mendirikan pos dagang di Ternate. Sultan dan rakyat Ternate berharap Portugis dapat menjadi pembeli tetap rempah-rempah dengan harga tinggi. Portugis juga diharapkan dapat membantu Ternate untuk mengalahkan Tidore yang menjadi saingan dalam perdagangan rempah-rempah di Maluku. Yang kedua, ada perlawanan kerajaan Aceh terhadap Portugis. Perlawanan kerajaan Aceh dipimpin Sultan Ali Mughiyat Shah dan dilanjutkan Sultan Iskandar Muda. Perang tersebut disebabkan persaingan antara kerajaan Aceh dan Portugis dalam memperebutkan jalur perdagangan di Selat Malaka. Usaha Aceh untuk menyingkirkan Portugis dilakukan dengan cara melengkapi kapal dagangnya dengan prajurit dan persenjataan. Selain itu, Aceh menjalin kerjasama dengan kerajaan Demak dan meminta bantuan persenjataan ke Turki, Inggris, Goa, dan Gujarat. Dalam perang tersebut tidak ada pihak yang menang dan kalah. Perang berakhir setelah pelabuhan Malaka jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1641. Ketiga, ada kerajaan Demak, perlawanan Demak terhadap Portugis. Untuk menyingkirkan Portugis dari Malaka, Pangeran Seberang-Lor atau Dipati Unus menghimpun dan mengirim pasukan dari Jawa, Makassar, dan Lampung serta bekerjasama dengan kerajaan Aceh untuk merebut pelabuhan Malaka. Serangan ini gagal karena kalah persenjataan. Bahkan Dipati Unus tertembak tetapi masih selamat sampai di Jawa. Untuk menghalangi kekuasaan Portugis atas Jawa, pengganti Dipati Unus yaitu Sultan Trenggono memperluas kekuasaan ke Jawa Barat dan Jawa Timur, kecuali Pasuruan dan Blambangan.